Om Swastiastu, teman-teman di kelas PGSD, khususnya semester 3 dalam mata kuliah konsep dasar mapel bahasa Indonesia di sekolah dasar ya. Ini kita sudah di akhir pertemuan ya, yang menuju UAS dan UASnya itu masih tetap sama, yaitu kita akan melantunkan yang namanya Project UAS ya. Nah, ini semuanya berbasis individu. Jadi, teman-teman bisa memilih beberapa alternatif Project UAS yang tentunya dalam tema besar yaitu membangkitkan literasi bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar ya. Nah, saya berikan umumnya dulu. Project UAS ini adalah project individu ya, yang merupakan pengejawantahan teori-teori yang sudah kita bahas selama 4 bulan perkuliahan ya, dari teori bagaimana mendengar ya, pembelajaran dan pengajaran mendengarkan atau menyimak, kemudian yang kedua itu pengajaran dan pembelajaran berbicara, pembelajaran dan pengajaran eh, menulis dan membaca, kemudian ada sastra dan literasi. Nggih. Nah, ingat dalam tema besar yaitu bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar ya. Nah, yang menjadi penilaian saya yaitu adalah pertama bahasa, ya. Bahasa yang disesuaikan untuk tujuan Anda membuat media ini atau untuk membuat semacam praktik baik seperti itu ya. Nah, bahasanya disesuaikan. Kalau misalnya untuk kelas 1 dan kelas 2 itu sudah ada di pusat perbukuan, itu ada namanya tahapan keterbacaan siswa ya. Ada B1, B2, kemudian pembaca mahir, pembaca menengah, pembaca dini seperti itu ya. Jadi apakah berapa susunannya? Nah, itu nanti saya lengkapi di deskripsi ya, terkait tingkatan-tingkatan dalam eh, bagaimana keterbacaan anak di sekolah dasar ya. Yang pertama itu bahasa ya. Jadi tata tulisnya, penggunaan kata, penggunaan diksinya gitu ya. Jangan sampai ada kata-kata yang memang melabeli, merundung. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang ya, karena itu sekitar 40% penilaiannya ada di sana ya. Kemudian yang kedua itu tentu konten ya. Kontennya tema besar kita adalah mitigasi bencana dan juga kecintaan lingkungan ya, pendidikan dan kecintaan lingkungan. Nggih, literasi lingkungan, literasi budaya yang berbasis kearifan lokal. Jadi teman-teman itu tentu tidak sama gitu ya, daerahnya tidak berada pada teritorial yang sama, sehingga bisa kita melihat keanekaragaman kearifan lokal yang ada. Misalnya yang di Bali, di Bangli ada apa keanekaragaman kearifan lokal yang memang bisa dikaitkan dengan pendidikan lingkungan atau mitigasi bencana ya. Kemudian juga di Karangasem misalnya apa? Nah, kalau kita di Karangasem atau di Bali secara umum kan kita punya Subak ya, yaitu pendidikan lingkungan. Jadi Subak itu bisa memberikan sebuah inspirasi untuk dapat menjaga pertanian kita dialih fungsikan atau dialih lahankan menjadi sektor-sektor pariwisata, gedung-gedung, mal-mal dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kearifan lokal yang bisa digunakan untuk menjadi pendidikan lingkungan. Misalnya ada lagi di dalam menjaga sumber air misalnya gitu ya. Ada yang namanya di desa saya misalnya di Karangasem, menjaga sumber air itu kita namanya ada beji ya. Beji itu merupakan satu kawasan sakral ya, yang memang kita ketika meminta air suci, tirta dan lain sebagainya itu ada ritual-ritual yang memang khusus dikeramatkan begitu. Jadi itu kearifan lokal yang memang bisa melindungi sumber air di sana. Karena kan sumber air tirta itu harus suci, harus bersih dan dipastikan itu tidak tercemar oleh sampah dan lain sebagainya. Oke, nah teman-teman saya yakin di berbagai daerah di Bali itu ada kearifan lokal sehingga itu bisa dimasukkan ya. Tema besarnya pendidikan lingkungan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Nggih, yang itu menjadi 30% penilaiannya ya. Kemudian yang terakhir sisanya jadi sekitar lagi 20% sampai 30% itu ada originalitas ya. Kemudian ada eh, tata tata keelokan di dalam layout maupun di dalam ilustrasi begitu, keindahan seninya ya. Jadi di sini teman-teman silahkan memanfaatkan berbagai media, berbagai literatur untuk dapat menciptakan proyek UAS yang bisa menjadi apa ya, satu bahan yang dicari-cari atau bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nih, nah adapun pilihannya saya sajikan misalnya
Nah, seperti ini ya, saya pernah membuat ini terkait subak ya, di sekolah dasar. Nah ini covernya bahwa jangan sampai ada pesan di dalam karya saya ini, jangan sampai kita hanya mengenal Subak itu museumnya saja gitu. 20 tahun lagi orang Bali itu hanya mengenal museum Subak gitu. Subak senyatanya sudah semua beralih lahan. Nah, itu maksud saya ya. Jadi ini saya buat dalam bentuk ya dibilang narasi grafis begitu ya, ilustrasi grafis dan ada juga dalam bentuk komik gitu. Nah, ini pengenalan tutur Subak ya. Jadi ada ilustrasinya ini belum diwarnai semuanya. Jadi penggunaan kalimat, penggunaan kata, nah itu silahkan baca lagi di tingkat keterbacaan penulisan dari Pusat Perbukuan ya. Nanti saya akan sampaikan di link deskripsi. Nah, ini saya memanfaatkan media komik ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi. Satu ini ya, boleh teman-teman membuat media komik atau media ilustrasi buku bergambar begitu ya, yang temanya disesuaikan ya. Nah, ini contohnya. Jadi jangan sampai ada di yang dipisah dipisah dan di yang dirangkai begitu. Jadi itu sudah tidak ada kesalahan-kesalahan demikian ya. Buat yang bagus ya, yang enak dilihat, elok dipandang begitu ya. Nah, ini satu pilihannya, nggih. Nah, kalau Anda yang membuat komik ini silakan minimal itu 20 halaman ya. Boleh A5, boleh A4, nggih, boleh landscape, boleh juga potret ya. Dengan kualitas ilustrasi yang memang tidak pecah ya. Jadi nanti teman-teman bisa memisahkan gitu ya. Satu dijadikan satu, digabung dan yang kedua itu dipisahkan ya. Ini folder ilustrasinya, ini folder narasinya. Jadi dipisahkan gitu folder ilustrasinya. Ya, ilustrasinya saja, narasinya biarkan dah dia dalam satu naskah gitu ya, dalam bentuk PDF. Kemudian yang ilustrasinya itu dalam bentuk JPEG ya supaya tidak pecah ya ketika di Zoom. Nah, yang kedua, ada pilihan lain juga sebentar yang teman-teman bisa ambil. Nah, ini kalau kita bilang, kalau saya bilang ini komik juga tidak ya, tetapi ini lebih kepada cerita panel begitu yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai media. Nah, ini. Nah, ini saya ambil dari Instagramnya Lena. Mbak Lena ini bagus sekali ya. Saya terinspirasi gitu di dalam beliau mengedukasi seseorang lewat karya-karyanya. Nah, di TikTok juga ada, boleh Anda berselancar nanti itu pensil warna gilang. Nah, itu juga bagus sekali. Dia semacam esai ilustrasi begitu. Nah, ini ya teman-teman. Ini terkait kepedulian terhadap eh Pura Agung Girinata ya. Nah, ini juga bisa sesuai dengan tema yang kita bahas yaitu mitigasi bencana dan pendidikan lingkungan. Nah, yang seperti ini bukan komik ya. Kan kalau komik itu panel-panel. Nah, ini lebih ke panel ilustrasi jadinya karena kalau saya sendiri lebih suka yang ini gitu daripada komik ya. Jadi boleh seperti ini, nggih. Nah, ini bagus sekali bahasanya, jadi dia sesuai dengan keterbacaan. Ini boleh Anda nanti berselancar lebih ke Instagramnya, silahkan itu dimanfaatkan dengan baik, silahkan boleh ya. Nah, kalau teman-teman belum punya kemampuan ilustrasi gitu ya, tidak bisa menggambar, nah itu teman-teman bisa menggambar lewat konvensional atau bekerja sama dengan temannya yang satu kelas atau satu satu ini ya, satu dimensi begitu ya. Nanti kalau misalnya ada satu kelas yang bisa ilustrasi, nah nanti itu bisa saling sharing begitu ya, saling berkelompok tetapi tetap penilaiannya itu individu-individu. Nah itu boleh dimanfaatkan ya, dalam satu kelas itu ada yang berkelompok silahkan. Yang penting perannya itu sama, misalnya satu ilustrator, satu narator begitu ya. Nah, ini juga sama minimal 20 ya, 20 halaman. Nah, ini sama seperti yang tadi saya buat ya. Kalau di Bali itu kan ada kain poleng gitu untuk mistisisme. eh, Menyakralkan apa namanya itu pohon, tetapi kan bukan begitu maksudnya secara ritual ya. Secara ritual itu adalah ada metafor atau semiotik di dalam apa namanya di dalam pembubuhan kain di pohon-pohon besar ya, itu karena kalau kita sudah mistis gitu ya, sudah dicekoki dengan rasa takut
ya, sehingga itu bisa menjadi satu alasan yang positif untuk dapat mencegah penebangan pohon liar begitu ya, penebangan secara ilegal dan lain sebagainya gitu. Jadi manusia itu takut untuk mencederai pepohonan yang sudah memberikan kita rimbun dan juga sudah memberikan kita oksigen nggih. Nah, itu sebenarnya bukan berarti di Bali menyembah banyak pohon, tidak, tetapi kita ada konsep yang namanya Trihita Karana gitu ya. Jadi kita bertumbuh itu berdasarkan elemen-elemen yang ada di semesta, manusia, dan juga Tuhan itu sendiri. Nih, jadi tidak boleh dipisahkan itu tiga elemen penting ya, Palemahan, Parahyangan, dan Pawongan. Nih, nah ini boleh silahkan. Ini 20 halaman ya minimal. Jadi kalau lebih boleh silahkan. Kalau kurang baru tidak boleh ya. Kemudian ini sudah ya, itu boleh alternatifnya. Nah, yang tidak kalah menariknya juga sebentar, Anda membuat flashcard ya. Nah, flashcard ini khusus untuk materi sastra di tingkat tinggi ya, di fase C di sekolah dasar, yaitu 56 ya. Jadi 56 sastra gitu, mengenalkan biografi tokoh dan mengenalkan tokoh sastra beserta kutipan atau karya-karyanya atau buku-bukunya yang familiar ya. Jadi flashcardnya seperti yang dijual-jual di pasaran begitu ya, yang bagus, menggugah dengan ilustrasi juga. Sebentar saya contohkan. Sebentar saya contohkan. Sebentar saya contohkan ya, kemana? Nah, ini dia. Baik, nah ini flashcard ya. Jadi teman-teman silahkan, ini ada beritanya di Kompas ya. Jadi seperti ini. Nah, begini. Nggih, ini disebut salah satu dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran ya. Nah, ini juga bagus menurut saya, unik gitu ya. Jadi ini begini gambar. Jadi satu tone warna, satu tone desain gitu. Ya, flashcardnya ini minimal 35 flashcard ya. Jadi nanti boleh info ke saya. Jadi nanti harus dicetak flashcard ini ya. Saya punya langganan di Shopee yang murah untuk pencetakannya, tapi dengan kualitas yang bagus ya. Itu 35 pieces itu sekitar 35.000 atau berapa gitu ya. Yang penting itu masih inilah terjangkau ya. Flashcard ini untuk dapat membangun pemahaman literasi sastra di sekolah dasar ya. Misalnya N. Hadini atau siapa gitu ya, sastrawan-sastrawan yang bukunya menginspirasi, atau film-film boleh juga ya, misalnya Laskar Pelangi. Nah, itu silahkan Anda berkreasi ya. Jadi di sini sampaikan apa namanya itu, biografi tokohnya atau kutipan-kutipan yang menarik yang bisa membangkitkan nilai-nilai pendidikan dan literasi di dalamnya ya. Jadi seperti itu. Nilai pendidikannya apa? Dalam kutipannya, di karyanya seperti apa. Nggih. Nah, ini bisa dicontohkan ya. Atau teman-teman bisa membuat game pembelajaran bahasa dan sastra berbasis game yang konvensional. Misalnya ular tangga ya. Nah, ini dibuat tokoh-tokohnya. Nah, itu saya kembalikan ke teman-teman. Nah, ini nanti dicetak nggih, yang buat flashcard, yang membuat media konvensional atau game itu harus nanti dicetak alat peraganya. Nggih. Jadi teman-teman bisa membuat ular tangga bahasa, misalnya ular tangga sastra gitu, atau ular tangga literasi. Nah, itu bisa ya, permainan-permainan demikian yang tentunya mencerdaskan, mengedukasi ya. Jadi saya tetap tema besarnya adalah pendidikan lingkungan ya, dan mitigasi bencana, dan juga bahasanya harus disesuaikan dengan keterbacaan anak-anak di sekolah dasar. Nggih, nah itu boleh ya. Atau game-game menarik lainnya itu silahkan Anda bisa membuatnya. Ya, nah itu baru tiga, ada pilihannya dan pilihan satu lagi. Oke, ada yang namanya satu, karena kan kita menyambut kurikulum baru yang katanya nanti akan memasukkan coding dan AI sebagai mata pelajaran
yang baru diperkenalkan dan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar ya, coding, bahasa matematika jadinya ya, analisis logika, yang mulai diberikan kepada siswa sekolah dasar. Nah, untuk menyambut itu atau untuk mempersiapkan itu supaya Anda menjadi pendidik yang termutakhir gitu ya pemahamannya. Nah, Anda bisa menyajikan pendidikan lingkungan atau mitigasi bencana itu dalam bentuk augmented reality ya. Nah, misalnya augmented reality itu akan kita berbasis barcode atau scan gitu ya. Ada gambar-gambar. Nah, ketika di scan atau dipindai bahasa bahasa adaptasinya ke dalam bahasa Indonesia scan itu pindai ya. Pindai di telepon seluler Anda atau telepon pintar Anda itu akan muncul 3G-nya gitu ya atau gambar visualnya secara hidup gitu seolah-olah hidup ya. Misalnya Anda ingin menyampaikan bahwa di Subak itu kan ada beberapa ritual-ritual misalnya membius kukung, ritual ini nini ya, padi nini seperti itu atau ngusabe. Nah, itu bisa dibanding seperti apa sih ya pengalaman seseorang yang belum pernah merasakan itu. Nah, anak-anak kan biasanya ketika di Bali pun ada upacara gitu dia hanya main-main gitu belum belum terfokus pada oh ini yo namanya Mebiu Kukung oh ini namanya peringatan padi gitu ya padi yang baru ditanam itu kan ada ritualnya dari padi ditanam sampai dia diolah kembali itu ada ritualnya di Bali ya pemeliharaan subak itu nah itu boleh Anda gunakan ya augmented reality namanya nah itu silahkan anda boleh itu 10 halaman minimal ya. Jadi ada nanti bukunya itu dicetak, sedangkan nanti dipindai, kode pindaiannya itu nanti akan memunculkan gambar 3D. Nah, itu ya. Jadi empat, empat pilihan yang dapat Anda eh, pilih gitu ya salah satunya ya jangan semuanya jadi Anda boleh memilih augmented reality ya dengan tema yang sudah saya sampaikan nah itu 10 halaman augmented reality-nya itu nanti dicetak ya untuk visual ininya yang untuk dipindai kemudian yang kedua itu Anda boleh menggunakan eh, apa permainan konvensional gitu ya ular tangga, flashcard atau yang lainnya nah itu nanti dipadu-padankan dalam pembelajaran sastra Indonesia ya untuk kelas tinggi ya di kelas 5 dan 6. Oke. Nah, itu minimal flashcardnya itu adalah 35 ya 35 flashcard yang menarik dan bagus gitu atau untuk ular tangga nah buat yang ukuran jumbo ya yang memang berisi permainan ular tangga atau monopoli ya. Kemudian yang ketiga itu adalah panel grafis ya dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi yang disesuaikan dengan tema dan juga bahasa untuk sasaran anak SD Anda. Kemudian yang terakhir itu buku bergambar atau komik. Nah, itu boleh atau novel grafis atau apapun gitu ya yang ada nuansa sastranya dan juga pendidikan literasi lingkungan ya. Baik, teman-teman, silahkan nanti sesuai dengan alurnya ya. Anda boleh mengerjakan ini selama 1 bulan, ya. Tolong originalitas itu menjadi penilaian yang juga tidak kalah penting ya. Jadi original kemampuan Anda gitu ya, bukan memanfaatkan kemampuan orang lain terus Anda klaim sebagai hasil dari proyek Anda itu. Nah, itu tidak menyalahi kode etik di dalam akademis ya. Jadi murni karya Anda mohon maaf tidak ada karya yang jelek ya se apa ya sesederhana apapun itu adalah karya Anda. Nah, itu akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa. Dan siapa tahu itu berdampak nanti untuk dapat membantu Anda pada saat PPL, PPL real, PPL awal, atau nanti ketika ada praktik baik di sekolah, atau nanti bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi di dalam penulisan skripsi dan tugas akhir. Nggih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa menghubungi Korti masing-masing. Nanti untuk soft filenya silahkan buat di Drive dengan folder baru tugas project UAS begitu ya. Nah, tenggat waktunya itu berbeda-beda ya antara satu kelas dengan yang kelas yang lain. Silahkan nanti cross check lagi tenggatnya itu di Januari minggu kedua ya kalau tidak salah dengan tanggal yang berbeda masing-masing. Itu diingatkan kembali. Jadi Project UAS ini adalah tiket masuk untuk mendapatkan nilai UAS ya. Saya harap teman-teman bisa berserius karena waktunya juga lumayan lama, 1 bulan Anda menyelesaikan proyek ini.
Tolong bahasa yang digunakan itu disesuaikan dengan diksi buku keterbacaan anak sekolah dasar dari Pusburbook ya. Nanti saya cantumkan link deskripsinya di di link deskripsi ya pedoman Pusburbook itu. Oke, terima kasih dan semoga teman-teman bisa menyampaikan karya yang luar biasa untuk dapat membenahi sistem pendidikan kita sehingga itu bisa nanti diakses secara daring maupun luring ya oleh anak-anak di seluruh Nusantara dan juga bisa bermanfaat bagi Indonesia. Terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.